Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fahira absen 8 dari 11 DPIBB. Di sini saya akan berstorytelling tentang bercermin dari peradaban Islam pada masa kejayaan. Risalah Islam dimulai tahun 611 Masehi pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin selama 632 hingga 660 Masehi. Kemudian dilanjut Daulah Umayyah dari 661 hingga 750 Masehi dan Daulah Abbasiyah dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Umat Islam mencapai puncak kejayaan di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dari 756 Masehi hingga 785 Masehi dan Khalifah Harun Ar-Rasyid dari 786 Masehi hingga 809 Masehi. Di masa itu hanya ada dua negara yang superpower, yaitu Barat berkedudukan di Cordova, Spanyol, dan Timur berkedudukan di Baghdad, Irak. Keduanya sama-sama negara Islam yang mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansur 754 hingga 755 Masehi pada tahun 762 Masehi. Baghdad berarti Taman Keadilan. Taman ini lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia, tetapi nama itu tetap menjadi kenangan rakyatnya. Sejak berdirinya kota ini, sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 hingga 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi beribu-ribu buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut bernama Bait Al-Hikmah. Yang kedua, Kairo. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah atas perintah Khalifah Al-Mu'iz Udinillah 953 hingga 975 Masehi. Kota yang terletak di tepi Sungai Nil mengalami 3 masa kejayaan, yaitu pada Dinasti Fatimiyah, di masa Salahuddin Al-Ayyubi, serta Baibars dan An-Nasir pada masa Mamluk. Al-Mu'iz dari dinasti Fatimiyah melaksanakan 3 kebijaksanaan besar, yaitu pembaruan dalam bidang administrasi, pembangunan ekonomi, dan toleransi beragama. Yang ketiga, Isfahan, Persia, Iran. Isfahan adalah kota terkenal di Persia dan pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Beberapa pendapat tentang Islam masuk ke kota Isfahan. Pendapat pertama, pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi, dan pendapat kedua yaitu At-Tabani menyebutkan pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Selanjutnya yang keempat, Istanbul di Turki. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini sebelumnya ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mulai melakukan penataan, yaitu memberikan kebebasan kepada Kristen Yunani dan Romawi dalam menjalankan agamanya. Setiap agama mempunyai komunitasnya sendiri yang disebut millet. Yang kelima, Delhi di India. Delhi adalah ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam
di India. Selanjutnya yang keenam, Cordova, terletak di selatan lereng Gunung Sierra de Cordova, dan di tepi sungai Guadalquivir. Penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam terjadi pada saat Khalifah Al-Walid bin Abd al-Malik dan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Yang ketujuh, Granada. Kota ini terletak di tepi sungai Genil di kaki Gunung Sierra Nevada berdekatan dengan pantai Laut Mediterania, Laut Tengah. Ketujuh, Granada. Kota ini terletak di tepi sungai Genil di kaki Gunung Sierra Nevada berdekatan dengan pantai Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sejak abad ke-13, Granada diperintah oleh dinasti Nasrid selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa itulah Istana Alhambra dibangun pada tahun 1238 Masehi. Yang ke-8, Samarkand dan Bukhara, Transoxiana. Di Transoxiana terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara. Samarkand terletak di selatan sungai Al-Sagat. Menurut riwayat tertua dari bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkand ini. Sedangkan kota Bukhara diperkirakan sudah ada ketika Iskandar datang ke sana. Faktor yang mendorong kemajuan peradaban umat Islam, yaitu yang pertama faktor intern, konsisten dan istiqomah umat pada ajaran Islam. B. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju lebih baik dari umat yang lalu. C. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, faktor ekstern. Penguasa khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab, kaum Mawali, untuk menduduki jabatan. Yang B. Kemajuan ekonomi, munculnya industri-industri dan perdagangan sampai ke dunia luar. Yang C. Stabilitas politik yang kondusif. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat Islam, tokohnya Al-Kindi, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu fiqih, tokohnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Yang ketiga, ilmu tasawuf, tokohnya Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, dan lain-lain. Ilmu kedokteran, tokohnya Abu Bakar Muhammad Zakaria, Ibnu Sina, Abu Marwan, dan lain-lain. Yang kelima, ilmu sejarah, tokohnya At-Tabani, Ibnu Qutaibah, Ibnu Khaldun. Yang keenam, ilmu geografi, tokohnya Ibnu Batutah, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan lain-lain. Yang ketujuh, ilmu geometri, tokohnya Ibnu Abbas Al-Faddal, Halim An-Nirarzi, Ali Al-Hasan Ibnu Haitam, dan lain-lain. Yang terakhir, ilmu kesenian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.